Agenda presentasi. Ada 4 materi yang akan kami jelaskan antara lain yaitu: yang pertama, pengertian logika proposisi. Yang kedua, jenis-jenis proposisi. Yang ketiga, operator logika dan kebenaran. Yang keempat, ada tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Mari kita simak penjelasan mengenai 4 materi tersebut. Yang pertama, ada logika proposisi. Berikut adalah pengertian logika proposisi. Untuk logika sendiri, memiliki arti yaitu ilmu atau cara berpikir yang benar, teratur, dan masuk akal untuk menarik kesimpulan, atau dasar dari semua pemikiran matematika. Adapun penerapan logika seperti desain mesin komputasi, spesifikasi sistem, kecerdasan buatan, hingga banyak bidang studi lainnya. Selanjutnya, ada proposisi. Proposisi sendiri memiliki arti yaitu pernyataan yang bernilai benar, disimbolkan dengan B, atau salah, disimbolkan dengan S, tapi tidak keduanya. Proposisi sendiri dinyatakan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, dan S. Proposisi logika sering juga disebut sebagai logika matematika atau logika dedukatif. Perhatikan kalimat di bawah ini. Yang pertama ada pernyataan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Proposisi ini memiliki nilai benar. Yang kedua ada hari ini hujan. Proposisi ini juga bernilai benar. Kalimat ketiga atau contoh ketiga ada 2 tambah 2 sama dengan 4. Proposisi yang ini juga bernilai benar. Dari ketiga contoh tersebut, semua memiliki nilai benar, disimbolkan dengan B besar. Adapun yang bukan termasuk proposisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kalimat perintah, dengan contoh, tutup pintunya. Yang kedua ada kalimat seru, wah indah sekali. Yang ketiga dengan kalimat pernyataan, apa hari ini hujan? Berikut adalah beberapa yang bukan proposisi. Jenis-jenis proposisi. Proposisi sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Yang pertama, proposisi tunggal atau biasa disebut proposisi atomik atau proposisi primitif. Proposisi yang tidak dapat dipecah lagi menjadi proposisi yang lebih sederhana karena hanya memiliki satu pernyataan saja. Perhatikan contoh di bawah ini. 2 adalah bilangan genap. Di sini sudah jelas proposisi tunggal karena hanya memiliki satu pernyataan saja. Yang kedua, ada proposisi majemuk atau proposisi gabungan dari 2 atau lebih proposisi tunggal dengan kata penghubung logika seperti dan, atau, jika, maka, dan tidak. Perhatikan kalimat bawah sini. 2 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan prima. Di sini sudah jelas ada 2 gabungan dari proposisi tunggal, yaitu 2 adalah bilangan genap, 3 adalah bilangan prima yang dihubungkan oleh kata penghubung berupa dan. 2 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan prima.
Di sini sudah jelas dan sudah masuki syarat proposisi majemuk. Selain definisinya, kita memiliki beberapa ciri-ciri proposisi tunggal. Proposisi tunggal yang pertama hanya terdiri dari satu pernyataan saja. Yang kedua, tidak menggunakan operator logika seperti negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Lalu, nilai kebenarannya bisa langsung ditentukan, benar atau salahnya. Yang terakhir yaitu sifatnya sederhana, tidak bisa diuraikan lagi menjadi proposisi lainnya. Jika majemuk, ciri-cirinya yaitu gabungan dari dua atau lebih proposisi tunggal, lalu menggunakan operator logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Lalu nilai kebenarannya ditentukan dari kombinasi nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Di sini juga di majemuk bisa diuraikan menjadi proposisi tunggal. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu operator logika. Operator logika sendiri memiliki dua jenis, yaitu ada operator uner yang hanya ada satu, yaitu negasi atau ingkaran, dan operator biner, yaitu selebihnya ada konjungsi, disjungsi, dan implikasi, dan biimplikasi. Nah, definisi operator uner yaitu operator yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah proposisi atomik, yaitu negasi atau ingkaran, dilambangkan seperti ini menjadi preseden pertama. Yang kedua, selebihnya ini adalah operator biner, yaitu untuk menghubungkan dua atau lebih proposisi atomik. Yang pertama ada konjungsi atau dikenal dengan dan sebagai preseden kedua, disjungsi dikenal sebagai atau menduduki preseden ketiga. Ya, ada implikasi bisa dikenal dengan maka, menduduki preseden keempat. Yang terakhir ada biimplikasi yang dikenal dengan jika dan hanya jika sebagai preseden kelima atau preseden terakhir. Lalu selanjutnya, yang pertama ada negasi. Sebelum mengenal negasi, kalian harus ingat lebih dahulu negasi yaitu kebalikan. Negasi adalah kebalikan. Negasi atau juga bisa disebut dengan ingkaran yang disimbolkan seperti pada di layar ini ya, simbol negasi, memiliki arti kebalikan. Nah, seperti sini, P jika dinyatakan benar, lalu P ini dinegasikan, maka dibalikan, yang tadinya benar menjadi bernilai salah. Dan sebaliknya, P ini awalnya bernilai salah, dinegasikan bisa menjadi benar. Untuk lebih mudahnya, untuk kalimat panjang, jika ada kalimat tidak pada awalan, maka dinegasikan kalimat tidaknya menghilang, dan sebaliknya. Perhatikan contoh di bawah ini. 2 adalah bilangan genap bernilai benar, dinegasikan menjadi 2 bukan bilangan genap. Nah, pernyataan awal benar, di sini benar, dinegasikan atau kebalikannya yaitu salah. Yang berawal nilai benar menjadi bernilai salah. Pada contoh kedua, P, matahari terbit dari barat, bernilai salah, dinegasikan menjadi matahari tidak terbit dari barat.
bernilai benar. Di sini pun yang tadinya bernilai salah, kebalikannya menjadi bernilai benar. Selanjutnya yaitu konjungsi, yang disimbolkan seperti huruf V terbalik. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga notasi P konjungsi Q dibaca P dan Q. Ini adalah tabel nilai kebenaran dari konjungsi. P itu sebagai pernyataan 1, Q sebagai pernyataan 2, P konjungsi Q itu sebagai hasil. Jika P benar dan Q benar, itu hasilnya benar. Jika P benar dan Q salah, itu hasilnya salah. Jika P salah dan Q benar, itu hasilnya salah. Jika P salah dan Q salah, itu hasilnya salah. Nah, dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q itu benar. Jadi, kalau misalkan pernyataan P dan Q-nya benar, itu hasilnya benar. Selebihnya itu hasilnya salah. Contohnya, pernyataan 1, P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P konjungsi Q itu hasilnya benar. Pernyataan 2, P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P konjungsi Q bernilai salah. Pernyataan ketiga, P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P konjungsi Q bernilai salah. Pernyataan keempat, P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P konjungsi Q akan bernilai salah. Dari keempat pernyataan ini, yang menunjukkan nilai benar adalah pernyataan 1, yaitu P itu 2 adalah bilangan genap, menyatakan benar. Q itu 3 adalah bilangan prima dan itu benar. P konjungsi Q adalah 2 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan prima, yaitu bernilai benar. Sedangkan pernyataan kedua, ketiga, dan keempat itu bernilai salah karena P dan Q-nya bukan sama-sama bernilai benar. Selanjutnya yaitu disjungsi yang disimbolkan seperti huruf V. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasi P disjungsi Q dibaca P atau Q. Ini adalah tabel nilai kebenaran disjungsi. P sebagai pernyataan 1, Q sebagai pernyataan 2, P disjungsi Q itu sebagai hasil. Jika P benar dan Q benar, itu hasilnya benar. Jika P benar dan Q salah, itu hasilnya benar. Jika P salah dan Q benar, itu hasilnya benar. Jika P salah dan Q salah, itu hasilnya salah. Nah, jika kita lihat pada tabel kebenaran, disjungsi hanya akan salah jika kedua pernyataan P dan Q-nya bernilai salah. Jadi, kalau nilai P dan Q-nya itu sama-sama salah, itu akan bernilai salah. Selebihnya itu bernilai benar. Contoh, pernyataan 1, P itu benar dan Q itu benar, maka hasilnya adalah benar. Pernyataan 2, P itu salah dan Q itu benar, maka P disjungsi Q itu hasilnya benar. Pernyataan 3, P itu salah dan Q itu benar, maka P disjungsi Q hasilnya adalah benar. Pernyataan keempat, P itu salah dan Q itu salah, maka P disjungsi Q itu adalah salah. Dari keempat pernyataan ini, yang menunjukkan nilai salah itu hanya pernyataan keempat.
karena nilai P dan Q-nya itu sama-sama salah, jadi hasilnya pun salah. Selebihnya akan memiliki hasil benar. Selanjutnya itu ada implikasi. Implikasi itu simbolnya seperti tanda panah ke arah kanan ya. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik. Sehingga notasi dari P implikasi Q dibaca jika P maka Q. Ini adalah tabel nilai kebenaran dari implikasi. P sebagai pernyataan 1, Q sebagai pernyataan 2, P implikasi Q sebagai hasil. Jika P benar dan Q benar, itu hasilnya benar. Jika P benar, Q salah, itu hasilnya salah. Jika P salah dan Q benar, itu hasilnya benar. Jika P salah dan Q salah, itu hasilnya benar. Nah, dari tabel terlihat bahwa implikasi hanya bernilai salah jika P itu benar dan Q-nya itu salah. Seperti pada urutan kedua ya teman-teman, P-nya itu benar dan Q-nya itu salah akan bernilai salah. Selebihnya itu bernilai benar. Contohnya, pernyataan 1, P itu benar dan Q itu benar, maka P implikasi Q itu hasilnya benar. Pernyataan 2, P itu benar dan Q itu salah, maka P implikasi Q itu hasilnya salah. Pernyataan ketiga, P itu salah dan Q itu benar, maka P implikasi Q itu hasilnya benar. Pernyataan keempat, P itu salah dan Q itu benar, maka P implikasi Q itu bernilai benar. Dari keempat pernyataan ini, yang bernilai salah hanyalah pernyataan yang kedua. Karena P-nya itu benar dan Q-nya itu salah, maka akan bernilai salah. Seperti yang dijelaskan pada tabel tadi. Selanjutnya adalah biimplikasi yang disimbolkan seperti garis yang ada panah kanan dan kirinya. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi P biimplikasi Q akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Ini adalah tabel nilai kebenaran dari biimplikasi. P sebagai pernyataan 1, Q sebagai pernyataan 2, P biimplikasi Q itu sebagai hasil. Jika P benar dan Q benar, maka hasilnya benar. Jika P benar dan Q salah, maka hasilnya salah. Jika P salah dan Q benar, maka hasilnya salah. Jika P salah dan Q salah, maka hasilnya benar. Nah, dari tabel kebenaran tersebut, dapat kita amati bahwa biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q-nya itu bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Contohnya yaitu pernyataan ke-1, P itu benar dan Q itu benar, maka P biimplikasi Q-nya hasilnya adalah benar. Pernyataan kedua, P itu benar dan Q itu salah, maka P biimplikasi Q hasilnya adalah salah. Pernyataan ketiga, P itu benar dan Q itu salah, maka P biimplikasi Q itu hasilnya adalah salah. Pernyataan keempat, P itu salah dan Q itu salah, maka P biimplikasi Q itu hasilnya adalah benar.
Dari keempat pernyataan ini, yang bernilai benar adalah pernyataan ke-1 dan pernyataan ke-4. Karena pernyataan ke-1, P dan Q-nya menunjukkan benar, maka hasilnya benar. Dan pernyataan ke-4, P dan Q-nya menunjukkan salah, maka hasilnya benar. Seperti yang sudah dipaparkan teman saya tadi, selanjutnya kita akan membahas tautologi. Apa itu tautologi? Tautologi adalah pernyataan logika majemuk yang selalu bernilai benar. Tidak peduli apakah proposisi penyusunnya benar atau salah. Simpelnya, tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu benar. Kita bisa lihat dari tabel. Tabel digambar menunjukkan proposisi. Jika P, maka P atau Q. Pada baris pertama, misalkan pernyataan P sama dengan benar dan pernyataan Q sama dengan benar, maka P atau Q sama dengan benar. Karena P atau Q sama dengan benar kalau salah satunya atau keduanya benar. Jadi P maka P atau Q sama dengan benar karena jika P maka P atau Q terbukti benar. Baris kedua, misalkan pernyataan P sama dengan benar dan pernyataan Q sama dengan salah, maka P atau Q sama dengan benar. Kenapa bisa benar? Karena ada salah satu pernyataan bernilai benar. Jadi jika P maka P atau Q sama dengan benar. Baris ketiga, misalkan pernyataan P sama dengan salah dan pernyataan Q sama dengan benar, maka P atau Q sama dengan benar. Kenapa bisa benar? Karena Q benar. Jadi jika P maka P atau Q sama dengan benar. Ingat, kalau P salah, implikasi otomatis benar. Baris keempat, misalkan pernyataan P sama dengan salah dan pernyataan Q sama dengan salah, maka P atau Q sama dengan salah. Kenapa bisa salah? Karena keduanya bernilai salah. Jadi jika P maka P atau Q sama dengan benar. Karena P salah, implikasi tetap benar. Dari keempat baris, hasil akhirnya selalu benar. Inilah alasan jika P maka P atau Q disebut tautologi. Kalau tadi kita lihat dari tabel, sekarang kita coba pakai contoh sehari-hari biar lebih mudah dipahami. Contoh, jika hari ini hujan, maka hari ini hujan atau angin berhembus. Sekarang kita misalkan bahwasanya pernyataan P bernilai benar. Artinya memang hari ini sedang hujan. Sedangkan pernyataan Q salah. Artinya angin tidak berhembus. Bentuk logikanya yaitu jika P maka P atau Q. Kalau kita masukkan, maka P atau Q sama dengan benar. Kenapa bisa benar? Karena salah satu bernilai benar, yaitu P. Sehingga jika P maka P atau Q hasilnya juga benar. Artinya pernyataan ini bernilai benar dan memang sesuai dengan sifat tautologi yang selalu benar. Selanjutnya yaitu kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Kontradiksi adalah kebalikan dari tautologi. Kalau tautologi selalu benar, maka kontradiksi selalu salah. Artinya, apapun nilai P dan Q, hasil akhirnya tetap salah. Kalau kita lihat dari tabel, yang diuji adalah P dan negasi P dan Q. Pada baris pertama, misalkan pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Kenapa bisa salah? Karena pernyataan P sebelumnya bernilai benar. Jika dinegasikan,
maka bernilai salah. Jadi hasil akhirnya tetap salah. Baris kedua, misalkan pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka lagi-lagi negasi P bernilai salah, sehingga hasil akhirnya juga bernilai salah. Baris ketiga, misalkan pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar. Meskipun negasi P hasilnya benar, tapi karena P bernilai salah, hasil akhirnya tetap salah. Baris keempat, misalkan pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai salah. Sama saja, hasil akhirnya tetap salah. Jadi, dari semua baris, hasil akhirnya selalu salah. Itulah kenapa pernyataan ini disebut kontradiksi. Biar nggak abstrak, mari kita turunkan ke contoh sederhana. Sekarang kita lihat contoh kontradiksi dalam kalimat sehari-hari. Contoh, saya lapar dan saya tidak lapar, tapi saya haus. Kita misalkan, pernyataan P sama dengan saya lapar, bernilai benar. Dan pernyataan Q sama dengan saya haus, juga benar. Kalau kita masukkan ke bentuk logikanya, yaitu P dan negasi P dan Q. Pernyataan P bernilai benar, jika dinegasikan sama dengan salah. Pernyataan Q sama dengan benar, jadi negasi P dan Q sama dengan salah. Akhirnya P dan negasi P dan Q sama dengan benar. Benar dan salah sama dengan salah. Akhirnya kalimat tadi tidak mungkin benar karena ada kontradiksi di dalamnya. Seseorang tidak bisa sekaligus lapar dan tidak lapar pada waktu yang sama. Jadi inilah contoh nyata kontradiksi dalam logika. Slide selanjutnya yaitu kontingensi. Apa itu kontingensi? Kontingensi adalah pernyataan logika yang ada kalanya benar, ada kalanya salah. Jadi hasilnya tidak selalu benar seperti tautologi dan tidak selalu salah seperti kontradiksi. Pada slide ini bentuk logikanya adalah P dan Q atau konjungsi. Konjungsi ini sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi kita lanjut slide selanjutnya aja ya. Slide selanjutnya yaitu contoh dari kontingensi. Pernyataan P, Ani belajar matematika. Pernyataan Q, Ani lulus ujian. Bentuk logikanya yaitu P dan Q atau konjungsi. Tugasnya adalah menentukan nilai kebenaran dari P dan Q dalam beberapa skenario atau pilihan ganda. A. Ani belajar matematika dan lulus ujian. Jika pernyataan P sama dengan benar dan pernyataan Q sama dengan benar, maka P dan Q sama dengan benar. Ingat, kalau konjungsi, jika dua pernyataan bernilai benar, maka hasilnya benar. P. Ani belajar matematika tetapi tidak lulus ujian. Jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka P dan Q sama dengan salah. Kenapa bisa salah? Di dalam konjungsi, jika salah satu saja pernyataan bernilai salah, maka hasilnya salah. C. Ani tidak belajar matematika tetapi lulus ujian. Jika pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar, maka P dan Q sama dengan salah. D. Ani tidak belajar matematika dan tidak lulus ujian.
Jika pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai salah, maka P dan Q sama dengan salah. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa nilainya bisa benar maupun salah sesuai dengan kondisi yang ada. Itulah kenapa termasuk kontingensi. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas, intinya logika proposisi itu cara untuk menilai benar atau salah suatu pernyataan. Proposisi ada yang tunggal, ada juga yang majemuk. Dengan bantuan operator logika dari tabel kebenaran, kita bisa tahu hasil akhirnya. Apakah selalu benar seperti tautologi, selalu salah seperti kontradiksi, atau kadang benar, kadang salah seperti kontingensi. Jadi, itulah ringkasan dari materi logika proposisi yang sudah kelompok kami sampaikan.